Hola, salam fans Garuda. Mohon maaf kalau kemarin saya nggak sempat bikin reaksi pas tetangga sebelah rilis nama skuad lawasnya itu. Sebagai gantinya sekarang kita sekalian reaksi dua-duanya sekaligus berurutan mulai dari netizennya yang nggak puas sama rilis nama-nama pemanggilan pemain, sampai di situasi ketika mereka mendapatkan pemain warisan yang udah lama digembar-gemborkan oleh Bob Mulet. Ngakunya sih dia orang ada 8 nama pemain yang bakal dirilis. Tapi mungkin mereka bakal rilis bertahap. Saat ini yang di-spill baru 1 dari 3 yang rencananya bakal diumumin di batch pertama. Sebenarnya simpel aja kalau mau tahu suatu negara naturalisasinya asal-asalan apa enggak. Tinggal buka aja Transfermarkt, di situ jelas tertera. Dari umur, harga, riwayat klub yang dibela, sama beberapa kali ia masuk ke timnas asalnya yang masa kayak gini aja harus diajarin juga. Jangan jadi kardus lah. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, mari kita lihat reaksi tak puas mereka ketika pemanggilan pemain sampai pemain antah berantahnya itu diumumin. Jadi ceritanya sebelah pada tantrum nih begitu ngelihat timnas PBB-nya itu diisi sama pemain-pemain camat yang ada di klubnya masing-masing. Begitu ngelihat nama skuadnya, langsung dah tuh. Betul lah Nabi cakap, jangan mengharap pada manusia. Lepas itu kita nak mengharap pada siapa? Revolusi celah mana weh? Sembang sana sini. Las-las yang tak main pun dapat call up. Nasib baik lawan Nepal, lawan Vietnam pakai skuad ini. Emang bye-bye lah Piala Asia. Nah, di sini ketika mereka sendiri yang minta dicengin, ya kita jadiin. Rakyat Indonesia, korang boleh gelak kalau up Malaysia kita orang. Dah tak kisah, dah padan muka fam. Beri ada flyer warisan, las-las muka sama. Siap gelak bro. Nah, kalau udah kayak gini muncullah ayat penyedap hati. Paham je, tak ada warisan lagi. Sebab proses lama, paspor 10 terkuat dunia. Kenalah ambil masa sulit untuk settle. Lainlah keluarga negaraan murah. Mahal pun banyak penolakan. Dan bener aja, pelatihnya langsung spill pemain warisan yang bakal merapat, yang akhirnya memancing keluar para penghuni gua tersebut. Peter Klamovski, proses pemain warisan di step akhir ini berita baik minggu depan akan diumum. Wow, just wow, pemain kocokan dari Bob Mulet telah tiba. Pemain kocokan gak tuh? Bob Mulet cakap ada pemain warisan datang habis Merdeka Cup. Aboy, kena kencing lagi. Nah, untuk menepi semua itu, Bob Mulet yang udah pernah berguru ke Erick Thohir pun sat-sat bekerja dalam diam dengan menaturalisasi imigran Brasil yang udah sepuh, sekaligus ambil pemain antah berantah yang juga dari Belanda dan beberapa pemain dari negara mediocre lainnya yang mereka anggap grade A, yang otomatis memancing para penghuni gua keluar dari habitatnya. Dilansir dari akun X Asian Football, kalau JDT menyelesaikan proses naturalisasi Bergson, seorang imigran asal Brazil yang gak ada darah Melayunya sama sekali. Itu pun keburu sepuh karena baru bisa main umur 35 ngadepin pemain imigran Brazil lainnya dari Vietnam yang udah dibikin nasi kuning demi ganti nama Nguyen Swanson. Dan dengan waham kebesarannya dia bilang sambil menggigil, jiran ketar-ketir, kita cuma bales. Jir, udah 34 tahun, bisa debut 2026. Sekali debut langsung cedera kaki. Jangankan si Tuir Bergson, Rafaelson yang mudaan aja baru main langsung OTW Paralimpik. Gara-gara patah. Sampai-sampai ada yang ngeri-desain jersey harimau Malaya mirip Brazil. Kenapa korang nih sibuk sangat masuk Malaysia? Negara kami ini lagi bermarwah dari korang. Baik beberjalah sana Konoha, cari kerja katanya. Ah, kau yang tak kerja, hanya berharap subsidi dari dosa kasino untuk beras, santan dan gas. Tapi bener aja, nggak cuma ngambil imigran yang nggak ada darah. Tim kuning PBB yang dianugerahi kulit tebal muka ini nekat jilat ludahnya sendiri dengan ngambil pemain warisan ampas dari Belanda. Tak perlu pemain warisan pasal Faizal Halim dah kembali ke Harimau Malaya. Tapi jangan ketak-ketik, Klamovski cakap 3 pemain warisan masuk minggu depan. Kali ini bukan scam, ini betul-betul pemain warisan baru Harimau Malaya. Memperkenalkan pemain warisan misteri dari Belanda, Hector Havel. Bukan kaleng-kaleng bro. Kalaulah kita buat perbandingan dengan skuad jiran serumpun, Hector Havel sekitar tahap dan nilai Ivor Jenner atau Nathan Juan. Boleh dilabelkan sebagai pemain warisan grade B. Macam mana geng? Adakah kamu gembira dengan pemain warisan ini? Dan korang boleh rasa tak ada yang dah mula ketak-ketik? Inilah dia skuad Harimau Malaya yang bakal bermain di Piala Dunia tak lama lagi. Inilah dia pemain warisan terbaru Harimau Malaya yang bernama Hector Havel Serrano. Kelak pun boleh scam juga. Jangan risau. Ini bukan FR Future Talent. Aku dah beritahu daripada video sebelum ni. Aku dah cakap korang relax je. Tak payah nak komen lebih-lebih. Relax. Relax. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Okey, tengok macam mana TMJ dan rakan-rakan buat kerja. Harimau Malaya menang Piala Asia. Nah, bentukan naturalisasi Malaysia tuh kayak gini. Bukan dari Inggris atau Belanda. Muhammad Saleh atau Muhammad Bangla. Perindapan menang Piala Asia.
Juara Asia katanya. Full naturalisasi di AFF aja nggak lolos grup. Memang percaya diri itu perlu, tapi sadar diri itu penting. Hibur diri juga penting. Itu pun sifat asli Malaysiawinya tetap keluar. Katanya ada yang ketar-ketir. Relax lah, Konoha ketar-ketir. Nepal terkencing lihat ini. Ini reaksi lebaynya media mereka yang pada keluar gua, di mana mereka mengatakan pemain warisan Harimau Malaya, seorang bintang Liga Portugal sudah disahkan secara resmi bakal menyertai skuad Harimau Malaya untuk perlawanan kelayakan Piala Asia 2027. Selain Hector Hevel, ada 2 lagi pemain warisan Harimau Malaya yang dilaporkan bakal diumum lagi, yaitu dari Spanyol dan Uzbekistan. Darah pahlawan katanya. Paspor mahal cuma dapat ini. Paspor mahal cuma ambil camat liga. Seorang bintang, overproudnya gak jauh beda ternyata. Bintang bench klub papan bawah Division 2 Liga Portugal. Paspor mahal sekali ambil yang Liga 2. Si pemain ini setara pemain di Liga 1. Pasti nanti main untuk JDT atau Selangor seperti Noah Line. Percayalah, tebakan takkan meleset. Selain ada yang minder, tapi juga ada netizennya yang masih aja keblinger. Tiger Malaya mengatakan, malu sikit dengan Indon. Kita hina dia orang cakap Belanda, tapi last-last kita juga ambil player Belanda. Itu sebabnya fans Indo ejek kalian, jadi jangan playing victim. Nah, kalau yang Waham bilang begini, tetangga berisik sedang gemetar. Mereka not ready for this. Kita cuma balas, gak usah sambil nangis kali bang ngetiknya. Selamat, akhirnya penantian lama dapat juga setelah kena kibul akun FR 15 ringgit. Dan saking barbarnya netizen plus 62 ada yang ngomong gini, udah, Grade Z, tua lagi. Kau tuh cari pemain ke Bangla atau India. Keturunan kau banyak dekat situ, bukan ke Belanda. Tak payah, gengsi. Memang korang tuh banyak keturunan dekat Bangla. Buat apa ke Belanda? Bang, kenapa paspor Malaysia susah buat orang Belanda tapi mudah buat orang Bangladesh? Karena Malaysia dan Bangladesh satu kesatuan. Paspor mahal kalian cuma cocok untuk cari pemain kacukan Bangla. Khusus Bangla, pasti proses kalian cepat. Congrats, gabung tim Bangla. Paspor mahal isinya warga Kuala Dhaka. Setelah dihajar sana-sini, tetap sifat Malaysiawi tipe M-nya pun muncul. Kan aku udah cakap, ikut cara Johor. Fans kita aja yang tak sabar, just nak show off kat sebelah. Korang tengok sekarang. Macam Erick Thohir pun terkencing tengok TMJ buat kerja. Ada yang counter, Menteri BUMN, Ketum PSSI dan pemilik tim raksasa Eropa mau dibandingin sama Bupati Johor. Ya jauh lah. Sampai akhirnya FIFA langsung yang turun tangan menampar mereka dengan kenyataan. Di akun X resminya FIFA mengatakan, seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia punya pemain sepak bola hebat. Back timnas May Silgers membayangkan dampak besar akan terjadi jika Indonesia lolos ke ajang global pada tahun 2026. Lihat tuh, ini FIFA sendiri loh ya yang ngakuin, bukan ngaku-ngaku demi cari pengakuan kayak sebelah. Terus ada yang bilang, dengan kualitas Hector Hevel ini, dia layak bermain di Venezia bersama Chai Itzes, May Silgers di FC Twente, atau di Persija bersama Rizky Ridho. Dia jawab, tak layak bro. Player kau memang paling padu. Dah pergi layan tim kau balik. Tak payah menyibuk banding sana-sini. Ya jangan nangis Pak Cik. Apapun yang King Indo lakukan, Tik Malay selalu mengikuti di belakang. Negara tak punya identiti. Pispir milih simil, bikin cibi pikik simkik. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak pakai topi adat mereka ya? Malah mau meniru kita pakai songkok segala. Pertanyaannya, sejak kapan punya adat? Ada pula yang paspor mahal, tapi turis random yang masuk murah meriah. Cover sendirilah di bawah. Anjay, bukan kaleng-kaleng, namanya John Abal-Abal. Johnny Razabal. Saking susahnya cari pemain warisan, pemain grade Z pun diambil. Jangan lupa pemain warisan kita bebasan Kiron grade A. Hasil kelakuan tanam ubi hitam berkualitas. Tak payahlah kita bergaduh. Kita pun ada Hasan Kiron, warisan kita. Tanam ubi hitam lengkap. Hitam legam gak tuh? Udah netizen kita emang gak ada obat. Sampai di sini kebersamaan kita dalam mengcounter tetangga sebelah. Terima kasih telah menonton. Dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.